Oke, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua, balik lagi di YouTube saya di Gen UID. Seperti biasa di hari Kamis ini, tanggal 6 Juli 2023, kita bahas indeks kita, lalu kita bahas saham-saham yang di request ya. Kalau untuk menu buy close, kemarin saya memberikan deal ya di grup Rekom. Grup umum tidak ya, karena grup umum jatahnya seminggu 2 kali saja. Besok mungkin saya memberikan menu buy close di grup umum juga. Tapi kalau untuk grup Repkom itu setiap hari saya berikan. Dealnya naik lumayan tinggi hari ini. Kurang lebih 4% lebih lah ya dari harga kemarin. Ya. Dan itu saham saham yang masih bisa naik sebenarnya harusnya ya untuk deal. Sebelum itu kita bahas dulu indeks kita ya. Indeks kita oke mulai nih, mulai break nih ya. 6720-nya di break. Oke ya. Oke, dia akan coba retest lagi ke, entah saya lihat dulu, 6770 sampai 6790 itu resisten terkuat untuk indeks kita. Nah, biasanya di 6790 biasanya bisa kepentok. Kalau kepentok dia akan turun selama tidak jebol lebih dari 6730 itu oke. Ya. Potensi kembali uptrend kalau dia 6730-nya bertahan untuk indeks kita. Oke? Seperti itu untuk IHSG kita main-main dulu ke Telegram saya. Ini saham-saham yang di-request ya teman-teman, yang di-request oleh teman-teman grup Telegram saya. Ya mau join grup, link ada di deskripsi ya, namanya pemahaman saham. Oke. Ya ini kemarin deal ya, saya suruh masuk 276, turun sikat lagi di bawah ya. Kemarin closingnya kalau nggak salah di 272 ya. Ya udah mau tambah di sana nggak apa-apa. Kalau udah ambil 276 juga hari ini naik sampai 292. Cuan lumayan kok, lebih dari 3-4%. Ya, TP1-nya tercapai juga lebih ya, 284 lebih ya. Tapi kemungkinan masih bisa naik, semoga seperti itu ya untuk dealnya. Intinya sudah cuan. Lalu ini menu scalping kita GJTL juga cuan ya, lebih dari 3% juga. 1230 cuan lah. Itu naiknya lumayan tinggi kok hari ini dealnya. Ini deal. Ini GJTL ya. Ini kita scalpingan. Ini di grup scalpingan ya, di grup ODT. Tapi kalau di grup semi swing itu kita sudah ambil tanggal 4 Juli ya. Di 1960 ke bawah dapat barangnya, dapat ya. Break 1200 melewati ini ya. Sudah melewati target saya. Cuannya dalam 2 hari 40%. Ya, jadi kalau trading itu kita mengerti analisa. Ya, kita anggap trading itu kayak berdagang secara online. Bukan trading itu dianggap main-main atau berjudi. Beda. Kalau Anda tahu analisa, itu lebih enak tradingnya. Ya, Anda tahu saham yang bagus, saham yang busuk, itu Anda tahu. Jadi Anda berani hold saham yang bagus untuk dapat cuan lebih gede. Ya, seperti itu. Jadi Anda tahu analisa itu paling enak. Ya, namanya dagang, itu ada ilmunya. Ya, sama di saham juga begitu. Di saham itu kita konsepnya dagang, bukan main-main. Bukan kita anggap itu judi. Semua ada analisanya ya. Dan itu saya buka kelasnya di online kelas tanggal 14 sampai 15 Juli ya. Ini akan saya bongkar ya di live Zoom. Ya, ini kelas trading via live Zoom tanggal 14 dan 15 Juli 2023 akan dibongkar analisa beli saham harga jurang ya. Artinya beli saham harga jurang itu seperti MDKA. MDKA saya kasih contoh ya, ini seperti ini. Kita sudah ambil jauh-jauh hari MDKA ini. Serok di 2800 3150. Target santai 3600. Sekarang sudah naik sampai 3400-an lebih. Ya Anda mau jual pun Anda sudah cuan, hitung saja sendiri. Ya, sudah lebih dari 2 digit presentasinya. Seperti itu. Itu namanya beli saham harga jurang. Ya kita tahu kurang lebih titik-titik harga murahnya di mana. Nah, itu akan saya bongkar di kelas ya. Lalu analisa beli saham buy close. Saham buy close itu kita bisa beli di closing market. Ya, contohnya kayak deal itu kita bisa beli di closing market ataupun di pertengahan jam-jam sesi kedua, itu nggak masalah selama sesuai teknikal itu sudah memenuhi syarat. Nah, cara melihat saham itu memenuhi syarat itu nanti juga dibongkar di kelas. Ya, memenuhi syarat untuk kita beli di closing market. Ya, itu namanya beli buy close, biasanya jualnya besok ataupun kalaupun misalnya tidak jalan bisa jualnya di lusanya seperti itu. Lalu swing saham tanpa panik ya, swing saham tanpa panik. Jadi Anda berani swing saham tuh. Nah, contoh seperti GJTL. Nah, kenapa boleh beli GJTL? Itu kan semuanya dianalisa ya. Dan pendaftar dan lain-lain lah ya, masih banyak lagi nih. Ini bukan hanya nih, teman-teman baca saja.
Ini semua akan saya ajarkan. Semuanya akan saya ajarkan. Ya, cara screeningnya itu yang penting. Anda dari hampir 900 saham, nggak mungkin Anda cek satu-satu. Itu ada cara screening yang cepat dan akurat ya. Seperti itu ada sistemnya. Oke, yang mau ikut kelas, biaya kelasnya 990.000. Teman-teman bisa kontak saya di Genuine ID. Pertama Anda masuk dulu ke Telegram saya yang bagi teman-teman yang belum join Telegram saya. Kalau sudah join ya silakan kontak hubungi saya di Genuine ID. Oke? Itu aja ya teman-teman. Kelasnya mau ditutup ya sebentar lagi, mungkin beberapa hari lagi saya tutup ya. Jadi yang mau belajar silakan, mau belajar di tempat saya silakan, mau belajar di tempat lain pun nggak masalah. Yang penting saran saya teman-teman tahu analisa. Ya jangan anggap saham itu judi, enggak, bukan judi. Kalau Anda tahu analisa itu enak banget. Ya, bisa menjadi pendapatan kedua buat teman-teman kalau teman-teman tahu analisa. Seperti itu. Kalau Anda nggak tahu analisa, pasti Anda deg-degan. Tradingnya pasti Anda deg-degan dan kemungkinan bisa jadi rugi. Ya kita di saham kan pengennya untung. Ya kalau mau untung itu perlu tahu analisanya seperti apa. Oke? Kita bahas saham-saham yang di request ya. Seperti itu aja promonya ya, teman-teman. Dimas. Nah, Dimas tidak uptrend, teman-teman, belum. Masih agak-agak sideways di bawah. Support 165, 162. Resisten 17, bentar, 169, maksimal 172 lah ya untuk Dimasnya. Masih sideways di persimpangan bawah ya. Kalau di mau uptrend dia harus break paling tidak di atas 172. Lanjut ke IBOS. IBOS lagi sideways di persimpangan bawah, teman-teman, sudah kurang oke kalau saya lihat ya. 326 tidak boleh jebol. Kalau jebol dia berpotensi untuk downtrend kembali. Kalau masih bertahan mungkin dia akan sideways dulu ke 338 sampai 346 dulu lah ya. Maksimal 350 lah itu resisten kuat untuk IBOS. Lanjut ke PNBS. PNBS secara teknikal sudah mulai oke ya. Kemungkinan dia akan uji resisten ke 6366. Ya, support uptrend dia di 60, 58 tidak boleh jebol. Ya, 58 titik penting untuk PNBS. Lanjut ke OKAS. OKAS lagi sideways di persimpangan bawah sih kalau saya lihat ya. Belum uptrend. Kalau dia mau uptrend dia harus break di atas 144. Yaitu resist kuat dia 143, 144. Support ada di 137, 132. Ya, resist terkuat di 147 sih sebenarnya. Tapi paling tidak kalau dia bisa bertahan di 143, 144 itu sudah cenderung oke ya. Tapi untuk ke 147 itu lebih oke. Ya minimal dia bertahan lah. Bisa naik di atas 143 itu udah lumayan oke. Tapi kalau nggak bisa break, nah itu cenderung bisa turun ya untuk OKAS. Posisinya lagi sideways di persimpangan bawah. Belum downtrend selama 132 tidak jebol. Lanjut ke kayu. Kayu uptrend ya, sangat uptrend, tapi hati-hati ini sudah lumayan tinggi. Cuma kalau teman-teman ada barang ini bisa trailing di 168 ya. Sampai 160 kalau agak jauh. Itu support uptrend dia. Resisten di 180 sampai 185 dulu untuk kayu. Lanjut ke Halo. Halo lagi sideways di persimpangan ya teman-teman. Ya belum uptrend belum trend. Support ada di 119, 117. Resisten ada di 124, 128. Sideways saja untuk sekarang untuk Halo. Lanjut ke Wifi. Wifi belum oke teman-teman. Masih sideways saja. Support di 190, 188. Resisten ada di, bentar saya lihat dulu, 198 sampai 200. Nah kalau dia mau coba naik lagi dia harus break di atas 200. Tapi kalau 200-nya nggak break, hati-hati cenderung bisa ke bawah. Tapi kalau masih bisa break 200, mungkin bisa lah tutup gap di 1212-nya ya. Kalau dia bisa break 200-nya. Tapi kalau nggak bisa break, hati-hati cenderung bisa turun. Karena sekarang dia lagi sideways di persimpangan bawah untuk Wifi-nya. Lanjut ke Dewa. Dewa saham baru bangun tidur 50. Saya nggak terlalu suka sih kalau saham baru bangun tidur.
Kalau dibilang uptrend ya tidak, lagi sideways saja. Support 52, resist 57, 59 dulu. Ya, lagi sideways saja untuk Dewa. Lanjut ke Adro. Adro oke, uptrend teman-teman. Oke nih, Adro masih oke, masih berjalan trend uptrendnya. Selama kalau mau dikawal supportnya di 2400 itu titik penting dia sampai 2380. Resisten ada di 28 2480 sampai 2540. Yaitu resisten untuk Adro. Masih uptrend ya untuk Adro. Lanjut ke Halo sudah 2 kali, lanjut ke Inko. Saya hapus dulu halonya 2 kali ya. Inko belum uptrend teman-teman, masih cenderung belum uptrend ya. Support ada di 6.300 sampai 6.320. Resistennya memang ada di 6.400 sampai 6.430 dulu lah ya untuk Inko-nya. Cenderung belum uptrend untuk Inko ya. Cenderung belum uptrend untuk Inko. Oke, mungkin itu aja sih, udah nggak ada lagi ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu diberkati, apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan, jaga kesehatannya, jangan lupa bersyukur. Terima kasih, salam cuan.